Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman pemirsa dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya di channel saya yaitu Tukang Channel. Oke, di video kali ini di sini saya mau berbagi informasi kepada teman-teman semua ya. Bagaimana cara membuat tabletop atau meja dapur ya, kitchen set menggunakan bahan-bahan bekas. Ini sebenarnya saya bukan membuat tutorial tahap demi tahap, tetapi ini sudah jadi ya teman-teman. Nah, jadi mau saya spill untuk ukur-ukurannya dari lebarnya, panjangnya, terus tinggi dari lantai itu berapa sentimeter. Oke, ini saya buat menggunakan bahan-bahan bekas guys, menggunakan triplek dan kayu bekas backgisting pembangunan rumah saya ini ya. Jadi daripada terbuang sia-sia terus nggak terpakai kan sayang, jadi saya buat meja dapur seperti ini karena meja dapur ini rencananya memang bukan apa namanya permanen ya, jadi sementara. Nah, jadi saya buat menggunakan triplek dan kayu bekas backgisting. Oke, lanjut. Langsung saja saya spill untuk teman-teman semua. Bang, berapa sih panjang dan lebar ukuran meja dapur itu? Kalau di Malaysia itu namanya tabletop ya teman-teman. Kalau di Malaysia nyebutnya tabletop, tapi kalau di Indonesia ya bisa disebut meja dapur atau kitchen set gitulah ya. Untuk lebarnya sendiri ya teman-teman, untuk lebarnya maaf ini saya sambil megang tripod dan meteran ya, jadi agak sedikit susah. Nah, dari dinding lebarnya ini 60 cm, bisa teman-teman lihat di situ ya, 60 cm kurang lebih. Nanti bisa di agak lebarkan sedikit, mungkin sekitar 62 ya, karena nah kalau seandainya ini meja yang permanen, seandainya ini meja yang cor, dia masih ada plesteran sekitar 1,5 cm ya, terus ada keramik juga. Jadi kalian bisa buat nanti lebarnya sekitar 62 gitulah ya. Untuk panjangnya sendiri, kalau meja dapur itu kan biasanya ada yang tinggi, ada yang rendah ya. Seperti ini contohnya. Nah, itu yang tinggi untuk menempatkan rice cooker atau penanak nasi ataupun bahan-bahan makanan lainnya. Terus dia turun atau ngedrop seperti ini ya, turun ke bawah sekitar 20 sentian, 18 cm gitu. Ini untuk meja kompornya, karena kompor ini kan dia bukan yang model tanam ya, jadi dia timbul. Kalau seandainya kita ratakan seperti ini, nanti ketinggian dong istri kita saat memasak. Untuk panjangnya sendiri, meja kompor ini saya buat ya dari ujung situ sampai sini sekitar 1 meter, karena kompor ini kan panjangnya sekitar 70 sentian kalau nggak salah. Terus ini saya bilang tadi ada naik lagi ya, sekitar 18 cm. Nah, ini adalah yang tinggi meja untuk kita meletakkan rice cooker ataupun bahan-bahan makanan lainnya. Ini sebenarnya kalau tempatnya itu memadai luas, ini bisa memanjang lebih ke sana sekitar 2 meter juga bisa ya, terus 3 meter juga bisa. Pokoknya sesuai dari denah dapur kalian lah. Ini karena saya buatnya di bawah tangga teman-teman, jadi ini masih sementara. Di belakang belum ada dapur, saya belum bisa buat dapur ya, namanya juga merintis, menyicil pelan-pelan dengan budget seadanya. Sama ukurannya kalau yang ini ya, meja untuk rice cookernya sama. Untuk lebarnya ini 60 sentian, 60 sentian untuk lebarnya. Ini bisa teman-teman lihat 61 lah. Terus untuk panjangnya sendiri ini saya buat 80 sentian ya, karena menyesuaikan ruangan juga. Bang, untuk tingginya bagaimana? Nah, untuk tingginya sendiri saya spill nih kepada kalian. Untuk tinggi meja dapur atau tabletop itu biasanya yang bagian kompor ya, ini saya buat tingginya 66 cm
Ya, tingginya 66 cm. Tripodnya juga. Maaf, kurang jelas guys. Nah, ini tingginya ya 66 cm dari lantai. Ini belum ada keramiknya, belum ada lantainya. Maksudnya keramik ya. Ini masih semen biasa. Jadi nanti kalau sini ada keramik, dia terpotong lagi sekitar 4 sentian gitu. Jadi sekitar jadinya itu 62-an ya, sekitar 62. Pokoknya menyesuaikanlah sama tinggi yang punya rumah ataupun tinggi istri kalian. Jangan terlalu tinggi juga dan jangan terlalu pendek ya, menurut kalian nyaman ya. Untuk tinggi meja yang untuk rice cooker ya, ini saya buat tingginya itu 84 cm dari lantai. Ini belum ada keramik, jadi nanti kalau seandainya kita pasang keramik dipotong sekitar 4 sentian, jadi sekitar 80-an gitulah ya. Pokoknya menyesuaikan lah, yang saya bilang tadi ini bukan patokan tetapi bisa menjadi apa namanya acuan ya. Untuk nanti kalian menyesuaikan lagi dengan tinggi badan si penghuni rumah. Pokoknya buat yang masak itu nyaman lah. Nah, untuk rak-raknya sendiri ini saya juga buat sendiri rak-raknya ya. Di bagian bawah ini ada 3 tingkat. Ini rak-raknya juga saya buat, bisa buat naruh-naruh barang. Terus yang bagian tengah ini dan yang bagian atas ini untuk naruh piring istri saya, piring, gelas. Terus yang ini, yang pendek ini, yang bagian meja kompor, ada 2 rak di sini, yang sebelahnya ya bisa buat bumbu-bumbu. Terus yang bawah kiri ini, sebelah sini ya, ini tabung gas LPG, jadi bisa lebih kelihatan rapi. LPG-nya tidak ada di luar, tetapi dia berada di dalam. Pokoknya memang bener-bener model kayak kitchen set ini ya guys ya, kitchen set yang mahal-mahal itu. Tetapi ini versi yang murah, versi sederhana. Ya, akal-akalan saya guys, bisa nyenengin istri juga, walaupun belum yang permanen. Ini rencananya nanti saya mau buat tutupnya, tinggal saya buat tutupnya ya. Jadi buka 2 juga, terus yang sebelah sini juga nanti tutupnya buka 2, pasang engsel dan pasang tarikan lacinya, sudah tinggal dicat, hasilnya udah mantep. Dengan bahan-bahan seadanya, bahan bekas, kita bisa nyenengin istri guys. Aduh. Untuk nanti cara pembuatan pintunya, insya Allah akan saya buatkan kontennya ya kepada kalian. Mudah-mudahan nanti juga kalian bisa meniru. Kalau yang berminat silahkan ditiru, kalau yang enggak ya silahkan ditonton saja guys video ini ya. Mudah-mudahan bisa menambah inspirasi lah. Oke, mungkin cukup sekian dulu untuk video saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Untuk yang belum subscribe di channel saya, silahkan subscribe dulu karena gratis, tidak dipungut biaya apapun. Aktifkan tombol loncengnya ya. Terus jika ada pertanyaan silahkan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Masalah seputar bangunan insya Allah saya akan ngebantu memberi jawaban dan solusi jika kalian ada masalah tentang seputar bangunan ya. Dan sebanyak-banyaknya, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video. Bye bye, salam tukang, tok tok tok.